Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Langsung aja ke judulnya. Ada arti. Mana bekalku is? Aku mendongak menatap Mas Nanda. Sejenak menghentikan kegiatanku menyuapi Nova putraku yang baru berusia 1,5 tahun. Tak ada kata aku berlalu menuju dapur, mengambilkan tumpukan kotak bekal berisi nasi lauk dan sayur, lengkap dengan buah-buahan segar, juga jus jambu kesukaan suamiku. Aku meletakkan begitu saja susunan kotak bekal permintaan suamiku di hadapannya yang tengah mengikat tali sepatu, tanpa kata, tanpa aksara. "Terima kasih," ucapnya. Dan aku hanya mengangguk, lantas pergi guna meneruskan kegiatanku menyuapi putra kecilku. "Sampai kapan kamu akan mendiamkan aku?" tanyanya lagi. Ia menyusulku rupanya dan hanya endikan bahu yang kuberikan sebagai jawaban. Ia menghela nafas dalam. Entahlah, ia nampak resah. Tapi apa peduliku? Sama dengan dirinya yang tak memperdulikan perasaanku. Aku pun bisa berlaku demikian. "Aku berangkat," pamitnya. Dan aku hanya mengangguk. Ia mengangsurkan tangan yang segera kusambut dan kukecup. Tapi jangan salah, itu hanya sebuah formalitas. Sama sekali tidak kulakukan dengan hati. Setelah deru mobilnya kian menjauh, air mata sialan ini menetes lagi. Untuk kesekian kali, aku menangisi lelaki tak penting, yang hanya mementingkan diri sendiri. Kadang, aku mengumpat kepada air mataku sendiri. Aku melarangnya untuk jatuh, tapi ia malah jatuh lagi. Rengekan Nova membuatku tersadar. Ia mengantuk. Dengan tertatih, aku menggendong putra kecil yang menjadi satu-satunya penghibur lara hati. Kurebahkan ia, lalu kubacakan cerita, agar ia lekas terbuai mimpi. Saat nafas putraku terdengar teratur, yang menjadi pertanda bahwa ia telah tertidur, ingatanku justru terbang ke masa lampau. Dulu aku adalah wanita yang teramat bahagia, merasa menjadi wanita yang paling beruntung di dunia. Namaku Isma. 2,5 tahun yang lalu, keluarga Mas Nanda tiba-tiba saja datang ke rumah, bermaksud hendak melamarku. Tanpa diduga, keluargaku menerima tanpa menanyakan pendapatku. Karena menurut mereka, kami telah dijodohkan semenjak kami masih kecil. Aku pasrah, aku terima, bukan karena aku gampangan, tapi lantaran Mas Nanda yang menampakkan sisi baiknya. Ia baik, amat baik. Ia bahkan mengatakan bahwa ia telah mencintaiku sejak lama. Sejak orang tuaku saling mengirim gambar terbaru putra-putri mereka. Dan bodohnya, aku percaya pernikahan diadakan tak lama selepas lamaran. Bukan pernikahan sederhana, tapi pernikahan yang mewah, mengingat Mas Nanda adalah dokter ternama. Juga lantaran kedua keluarga yang sama-sama memiliki kerajaan bisnis yang tak bisa dipandang sebelah mata. Orang tuaku bahagia. Itulah yang kutangkap dari raut wajah mereka, dan aku pun sama. Saat itu, aku amat bahagia menjadi ratu sehari dengan gaun mewah dan pesta meriah. Menikah dengan lelaki tampan nan gagah, juga akan memiliki keluarga baru dari kalangan wah. Aku bahagia. Nyatanya, kebahagiaan laksana pengantin baru hanya kurasakan sekitar 6 bulan saja.
sebelum keluarga Mas Faujan datang ke rumah kami dengan membawa seorang perempuan asing. Isma, perkenalkan, ini Umi, dia adik madumu. Jedwar, apa ini? Bahkan baru 6 bulan menikah, tapi suamiku sudah menikah lagi. Aku limbung, lantas berpegangan pada sandaran kursi. Lututku seolah melepaskan sendinya sendiri. Aku lemas, bahkan mungkin ekspresiku sudah mirip orang linglung saat itu. Hingga aku merasa ada tangan kekar yang memegang bahu tubuhku, lalu mendudukkan aku di atas sebuah kursi. Mas Nanda. Maaf, Mas telah menikah lagi di belakang kamu. Ucapnya dengan wajah menunduk dan tangan yang menggenggam tanganku. Namanya Umi. Ia adalah putri dari guru spiritualku. Guruku mengamanahkannya padaku hingga tak ada jalan lain selain menikahinya. Lanjutnya. Dan apa? Aku memotong ucapannya. Dan aku juga mencintainya. Aku menunduk, menangis. Semua sentuhan aku tangkis. Bahkan ketika ibu mertuaku hendak merengkuh tubuhku dengan tegas aku menolak. Mengapa mereka begitu jahat? Aku meramas alat tes kehamilan yang terdapat garis 2 di atasnya. Sesuatu yang tadinya akan kujadikan sebuah kejutan, nyatanya aku yang lebih dahulu dikejutkan. Aku kecewa, dan mulai saat itu aku bertekad akan berpuasa suara. Saat pendapatku tak lagi penting menurut mereka, maka akan kubuat mereka tak akan mendengar pendapatku lagi. Warna duniaku seakan luntur, berganti dengan hitam dan putih, yang ketika dikombinasikan hanya akan menghasilkan warna abu. Tak ada lagi merah, kuning, hijau, biru, dan jingga selaku warna favoritku. Setelah aku merasa bahwa seisi dunia telah tega mengkhianatiku, aku bisa apa selain mencoba tetap tegar, berdiri sendiri. Biasanya, orang tua akan sangat murka kalau mengetahui anak perempuannya telah dikhianati. Namun, tidak bagi kedua orang tuaku. Mereka justru mengatakan bahwa aku tengah ditempa ujian kenaikan kelas yang harus kuhadapi dengan sabar dan ikhlas, agar keberkahan dunia selalu menyertai hidupku. Ya, mereka mendukung praktik poligami yang dilakukan oleh suamiku. Sedih? Tidak. Aku hanya kecewa ketika satu-satunya sandaran hidup yang aku punya ternyata juga berpihak kepada mereka yang telah sadar menorehkan luka. Entah bagaimana awalnya, Mas Nanda bisa mengajak kedua orang tuaku untuk ikut menjadi jamiah pengajian, di mana ia adalah salah satu anggotanya. Hijrah itu katanya hijrah yang salah, yang ketika diserui kata sunnah, mereka langsung tunduk tanpa tabayun dan memikirkan hal yang lain lagi, termasuk madlarat yang akan menjadi buah dari pohon sunnah yang mereka tanam dengan metode yang salah. Sedangkan aku memang perempuan modern, tapi aku tak pernah lupa akan kewajiban seorang muslim. Aku tak pernah abai dengan 5 waktu, pun dengan membaca Al-Quran. Juga rutin aku lakukan hanya satu yang belum menyempurnakan ibadahku, yaitu mengenakan hijab untuk menutup auratku. Tapi bukan berarti aku senang memakai pakaian terbuka dan seksi. Aku lebih suka mengenakan gaun panjang dan longgar. Juga blouse dan tunik yang sopan, walau belum lengkap dengan adanya hijab. Kamu cantik, puji Mas Nanda malam itu. Malam ke-10 selepas ia mengutarakan kejujuran tentang aku yang memiliki seorang madu.
Tapi kamu akan lebih cantik kalau surai indahmu ini kamu tutup. Biarkan hanya aku yang bisa menikmatinya ya. Mau kan? Aku masih diam, tapi aku membenarkan ucapannya. Hanya dia sejatinya yang berhak melihat surai indah yang Allah ciptakan untuk dijadikan mahkota para kaum Hawa. Aku ingin kamu menjadi seperti Umi yang cantik dan solehah di dakir batinnya. Duar. Lanjutan dari ucapannya seakan membuatku terjun bebas ke dasar jurang yang dalam. Mas, kalau kamu mintaku menutup rambutku demi ridho darimu, demi pahala dari Tuhanmu, demi surga yang dijanjikan Tuhanmu, aku mau. Dengan senang hati akan kulakukan. Ucapku dengan nada rendah. Bukan karena apa, tapi aku hanya sedang berusaha meredam gejolak emosi yang membara. Tapi jangan harap aku akan melakukan permintaanmu, hanya agar aku menjadi seperti perempuan solehah yang justru menjadi racun untuk hidupku. Jangan harap, ucapku lagi, kali ini dengan nada tinggi. Sekuat tenaga aku berusaha menekan emosi. Nyatanya aku tak bisa. Aku memang bukan perempuan solehah seperti istri mudanya. Jadikan alasan. Tapi patutkah hal tersebut ia jadikan alasan untuk mendua? Bukan begitu maksudku, Ia berusaha meralat. Tapi aku sudah kadung sakit hati. Tapi kata aku pergi. Tanpa kata aku pergi. Meninggalkan sofa ruang tamu yang menjadi tempat berbicara kami dari hati ke hati. Aku masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu dan menguncinya. Tanpa ada adegan membanting pintu layaknya cerbung lainnya. Sayang, pintu ini tak bersalah. Aku berwudu lantas mengadukan nasibku pada Robku. Apa kiranya salahku? Baru sampai di sini saja sudah nampak kalau hati Mas Nanda lebih condong kepada perempuan itu. Sedang padaku hanya ia menganggap sebagai bentuk tanggung jawab atas sebuah putusan yang mungkin telah ia sesali. Kecewa. Aku amat kecewa. Sejak mengandung, aku merasa mudah lelah dan letih. Pekerjaan rumah yang biasa kulakukan dengan mudah, kini terbengkalai. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk memperkerjakan seorang asisten rumah tangga. Mbok Yah, begitulah namanya. Seorang wanita parubaya yang hidup sebatang kara. Aku bertemu pertama kali dengannya saat ia tengah menjajakan aneka kue basah di pelataran klinik saat tengah memeriksakan kandungan. Dari kisahnya, Mbok Yah adalah perempuan mandul yang ditinggalkan suaminya. Ia hidup sendiri, mengontrak rumah petak, dan bekerja sebagai penjual kue untuk membayarnya. Kasihan, dan dari kisahnya aku merasa lebih beruntung dan memiliki alasan untuk sekedar mengucapkan hamdalah. Mbok Yah tahu segalanya tentang aku, juga tentang kandunganku yang tak ada selain Mbok Yah yang tahu. Bahkan juga kedua orang tuaku. Entahlah, rasa kecewa yang begitu dalam seakan membuatku enggan mengabarkan gambar gembira ini. Aku takut akan dicap ingin mencari perhatian saja. Akan aku buktikan kalau aku bisa melewati semua ini sendirian. Mbok, panggilku kepada Mbok Yah. Dalam, Nduk, kenapa mual lagi? Begitulah Mbok Yah, perhatiannya membuatku sangat terharu. Mbok Yah memanggilku dengan sebutan Nduk. Itu juga lantaran permintaanku. Aku tak mau dianggap lebih mulia dari perempuan tangguh yang ada di hadapanku. Enggak, Mbok. Alhamdulillah. Cuma aku mau adain acara syukuran 3 bulanan. Tolong Mbok ya, carikan yayasan panti asuhan yatim ya. Undang kemari untuk makan-makan.
Mbok Yah mengangguk dengan senyum tulus yang mengembang. Ah, Mbok Yah, aku bersyukur karena saat ini Allah masih menyisakan satu makhluk yang mencintaiku tanpa syarat. Dan itu justru kamu, orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah denganku.